Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geografi dengan materi lipatan yang bernama Hak Nama Hidayah. Aulia Kansara Madani, Febri Febriani, Adel Maulana. Jadi ini video kami ini. Apa itu lipatan? Lipatan adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya diatropisme. Proses diatropisme merupakan suatu proses pembentukan pada lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanisme. Lipatan juga dapat diartikan sebagai suatu struktur geologi yang sering dijumpai pada batuan sedimen. Macam-macam lipatan. Terdapat berbagai macam lipatan pada lapisan kulit bumi. Berdasarkan posisi bidang sumbunya, lipatan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Lipatan tegak atau symmetric fold. Lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Bidang sumbu tersebut juga membagi siklin dan antiklin sama besar atau simetris. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. 2. Lipatan miring atau asymmetric fold. Lipatan miring adalah lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan miring terjadi ketika kekuatan tenaga pendorong jadi salah satunya sisi lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih suram. 3. Lipatan rebah atau overturned fold. Lipatan rebah adalah lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda berebah. Penyebab terjadinya lipatan ini yaitu karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. 4. Lipatan sesar sungkup atau overthrust. Lipatan sesar sungkup merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. 5. Lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Sesuai dengan namanya, lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncaknya terdorong sangat tinggi, sehingga bentuknya seperti menggantung. 6. Lipatan isoklinal atau isoklinal fold. Lipatan isoklinal merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Selain ke-6 macam lipatan di atas, ada juga jenis lipatan lain berdasarkan intensitas pelipatan. Pengelompokan lipatan berdasarkan intensitasnya terdiri dari lipatan terbuka, yakni lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang lemah sehingga tidak mengalami penebalan ataupun penipisan pada lapisannya. Lipatan tertutup adalah lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang kuat sehingga lapisan tanah mengalami pencebalan atau penipisan. Drag fold merupakan lipatan yang terjadi karena adanya pergeseran antar lapisan. Lipatan ini adalah bagian dari sayap lipatan lain yang lebih besar ukurannya. N-echelon fold adalah sekelompok lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Culmination and depression yaitu salah satu jenis lipatan yang memiliki sudut yang rancing pada bagian arah yang berlainan. Sinisclinorium adalah lipatan yang sinklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Anticlinorium merupakan lipatan yang antiklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Proses terjadinya lipatan. Terjadinya lipatan merupakan pengaruh dari beberapa faktor. Baca juga faktor pembentuk tanah. Faktor-faktor tersebut adalah adanya intrusi batuan beku, adanya lengseran atau perubahan gaya barat serta tenaga endogen dan eksogen. Proses terjadinya lipatan diawali dari adanya tekanan atau dorongan. Tekanan tersebut kemudian membentuk lapisan tanah yang tadinya datar menjadi melengkung atau bending. Tenaga tektonik akan terus mendorong sehingga tanah yang telah melengkung berubah bentuk menjadi 5 lipat atau blocking. Lipatan yang terbentuk awalnya adalah lipatan tegak. Lipatan itu kemudian mendapat dorongan lagi sehingga menjadi lipatan miring. Begitu seterusnya hingga membentuk lipatan rebah dan sesar sungkup.
Jika tekanan atau dorongan sedang melebihi batas kelenturan tanah, maka lipatan berubah menjadi patahan. Antiklin atau dikenal juga dengan sebutan punggung lipatan adalah unsur geometri lipatan yang memiliki permukaan cenderung konveks dengan arah cembungan ke atas. Bagian ini mempunyai dua buah limbah yang kemiringannya berjalan langsung menjauh dan satu dengan lain. Di bagian tengah artikel terdapat core atau intinya antiklin. Dua syncline atau dikenal juga dengan sebutan limbah lipatan, yakni unsur geometri lipatan yang memiliki permukaan cekung konkav dengan arah kecengkungan ke atas. Bagian ini mempunyai dua buah limbah yang arah kemiringan yang saling mendekat. Di bagian tengah antiklin terdapat core atau inti klin. Tiga limbah atau sayap ialah bidang miring yang membangun struktur siklin atau antiklin. Lim juga dapat diartikan sebagai bagian lipatan yang posisinya menurun mulai dari lengkungan maksimal sebuah antiklinal yang lengkungan maksimal suatu klinal. Sinklinal lim memiliki untung yang panjang dari axial plane pada suatu lipatan ke axial plane lipatan lainnya. Terdapat dua jenis lim, yakni back lim yakni sayap yang landani, dan fork lim yaitu sayap yang curam pada lipatan simetris. 4. Axial plane ialah suatu bidang yang memotong puncak suatu lipatan. Karena perpotongan tersebut maka bagian samping dari suatu lipatan menjadi kurang simetris. Axial surface atau igneous surface merupakan bidang imaginer yang mana terdapat semua axial line atau suatu lipatan. 6. Kris adalah suatu garis yang menghubungkan titik tertinggi dari sebuah lipatan pada suatu bidang yang sama. Kris mempunyai sebutan lainnya, ini Hicks line. Garis ini mempunyai letak pada bagian tertinggi dari sebuah lipatan. Kris tersebut pada crystal plane ini merupakan suatu bidang pada lipatan. Terus ialah suatu garis yang menghubungkan titik paling rendah dan bidang yang sama. Terus merupakan kebalikan dari kris. Garis ini terletak pada bagian paling rendah dari sebuah lipatan. Troughs terbentuk pada suatu bidang pada lipatan yang disebut dengan troughs line. 8. Peluru merupakan sebuah sudut yang terbentuk karena adanya pertemuan poros dengan garis horizontal pada suatu bidang vertikal. 9. Inflection point ialah suatu titik yang mana terjadi perubahan pada sebuah lengkungan yang masih termasuk bagian dari line. 10. Well line atau disebut juga dengan halt merupakan jarak antara dua buah inflection point. 11. Core merupakan bagian dari sebuah lipatan yang posisinya berada di sekitar sumbu lipatan. 12. Depression adalah daerah paling rendah dari puncak sebuah lipatan.